Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini saya akan menggunakan slide ini dalam memandu ya, apa yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan topik In Search of Meaningful Life, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, in search itu mencari, ya, of meaningful life itu hidup yang bermakna. Ya, saya mulai ya. Saya buka dulu dengan sebuah syair kebenaran Dhammapada, ya, syair 183. Ini mungkin bagi kita semua tidak asing lagi ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Buddha mengatakan di sini, sabba papasa karana kusala sapada sacita pariyodapana etang udang budan sasan. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Ya, jadi ini saya pikir sangat luar biasa ya, seorang Buddha bisa muncul dan mengajarkan dharma bagi kita semua ya, dalam yang kita pelajari sampai hari ini ya, yang beliau sampaikan ini. Bagi saya ini cek kebenaran 183 ini sangat luar biasa. Ya, kita dianjurkan untuk selalu sadar, eling ya, tidak melakukan segala bentuk kejahatan apapun itu, dari baik pikiran, ucapan maupun perbuatan. Nah, sebaliknya ini juga senantiasa mengembangkan kebajikan ya, dan juga selalu membersihkan batin. Ya, tentunya ada metodenya ya dalam Buddha Dharma ya, bermeditasi, menjalankan sila dan seterusnya. Dan ini juga yang menjadi ya apa yang diajarkan oleh para Buddha. Ya, jadi inilah salah satu referensi yang saya pikir sangat tepat sekali menjadi pegangan kita umat Buddha dalam relasi dengan mencari kebermaknaan hidup ya, in relation to the meaningful life ya. Nah, next slide-nya ini adalah mengenai inilah yang biasa kita rasakan ya sebagai manusia. Kita tidak akan apa namanya luput dari yang namanya cemas, takut, khawatir, stres, depresi, ketidakpuasan, kesedihan, ada double ya keputusasaan di sini dan seterusnya. Ya, saya pikir ini bukan berarti tidak ada kebahagiaan ya, bukan berarti tidak ada kesenangan ya, ada. Tapi coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan coba ya. Background-nya ya, ini semua gitu yang akan muncul lagi gitu. Jadi belum tuntas kita ini, ya kan? Standar default-nya kalau orang IT mengatakan ke komputer gitu. Ya inilah yang kita rasakan. Ya, ada kesenangan, bukan berarti tidak ada. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan, yes. Tetapi pada intinya, di latar kita, di belakang dari hati ini, yang Pak kita rasakan, ini semua kita sebagai background-nya. Ya, makanya dalam Samyutta Nikaya 56.11 di sini Buddha mengatakan, kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, rasa tangis, rasa sakit, kesengsaraan, ya, dan keputusasaan adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Ya, dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan yang dipengaruhi oleh kemelekatan. Ini adalah penderitaan. Ya, saya pikir ini sangat valid ya, walaupun ini sudah 2.500 tahun yang lalu, tapi apa yang dikatakan Buddha ini sangat valid gitu. Terutama bagi kita yang menyelami ya hidup kita. Kita bukan cuma happy goer gitu. Kita mulai merenungkan, kita mulai mempertanyakan eksistensi kita dalam hidup ini. Ya, kita dengan COVID ini juga kita banyak belajar ya. Mungkin dari diri kita ada juga yang terkena, atau saudara-saudari kita, teman dekat kita dan seterusnya. Ya, ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, dibutuhkan ketenang-seimbangan batin dalam menghadapi ini. Belum lagi efek-efek lainnya di luar kesehatan ya. Misalnya banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya, banyak yang mungkin pekerjaannya harus tutup. Ya, ini tidak gampang. Ya, mungkin juga sampai kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, ini sangat-sangat tidak gampang ya bagi kita yang belum siap gitu ya. But it's fine. Ini yang disampaikan oleh Buddha. Nah, begitu kita dihadapkan dengan penderitaan-penderitaan ini, maka kita biasanya akan mulai merenungkan, kita mulai mempertanyakan mengenai hidup ini, mengenai eksistensi kita. Sebenarnya kita ini uh, gunanya apa? Kenapa kita di sini? Ya, gimana kalau ada penderitaan-penderitaan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin ini sebagai pengantarnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita coba refleksi ya dalam diskusi kurang lebih 45 menit 1 jam ini, kita melihat ke dalam diri kita, dan juga ke depan ini saya akan juga mengambil satu referensi dari positif psikologi yang saya lihat ini sangat relevan, ya, sangat buddhistik sekali approach-nya, dan juga mereka ini bagus sekali. Kenapa? Karena mereka based on research ya, based on penelitian. Ya, tentu ini in relation dengan Buddhism. Nanti kita coba lihat dari sisi Buddhismnya juga seperti apa. Ya. Next, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat di sini ada slide ya. Di sini kita lihat metamorfosis ya dari telur sampai menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Ya, dari fase telur ini begitu dia menetas ya akan menjadi
caterpillar atau ulat ya. Nah, pada saat ulat ini dia cuma makan saja ya dari satu daun ya pindah ke daun yang lain ya. Sifatnya sangat apa ya merusak ya kalau kita dari luar melihatnya. Sebenarnya memang demikianlah tugas dari hidupnya ulat itu. Ya, dia harus tumbuh, dia harus tercukupi nutrisinya sehingga dia bisa melanjutkan prosesnya. Nah, kalau kita analogikan dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, telur ini mungkin kita bisa lihat hidup kita ini ya dimulai dari dalam kandungan ibu kita. Ya, pada saat kita mulai bisa beraktivitas dalam artian sudah tumbuh menjadi seorang remaja dewasa, ya dalam hidup kita ini kita bisa dikatakan seperti caterpillar ini atau ulat ya. Nah di fase ini yang bisa dikatakan cuma ya memuaskan panca indera ya. Ya kita explore ya semua ya senses kita, panca indera kita ini ingin dipuaskan ya kan. Saya pikir nature ya secara alami memang sifat dari kemanusiaan kita ini demikian adanya. Nah ini juga yang harus nanti kita waspadai gitu ya bagaimana efek-efek sampingannya. Contohnya misalnya kita memuaskan indera pengecapan kita ya kita hunting makanan ya dari yang ekstrim ya dari yang murah sampai jauh dan seterusnya ya kita memuaskan ya. Saya tidak anti dengan kulineri, saya tidak anti dengan apa ya merasakan kesenangan indrawi gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, that's fine ya. Kita tidak usah mengkondem atau mengutuk atau menjelekkan, no, okay. Ya kita tidak masuk ke ranah sana gitu. Tapi saya coba mempresentasikan faktanya gitu ya. Nah nanti di positif psikologi di slide berikutnya itu juga ada nanti saya akan elaborasi jelaskan lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sisi yang lain yang namanya selain pengecapan panca indera itu juga ada penglihatan secara visual ya secara visual itu kita juga ingin melihat yang indah-indah tidak pernah kita stop di sana kita selalu ingin melihat lagi menonton lagi ya atau mencari lagi ya. Nah panca indera ini Bapak Ibu saudara sekalian begitu dia sudah mencapai satu titik tertentu, ya satu level tertentu, dia itu menjadi satu standar. Ya, apakah itu makanan, apakah itu apa yang dilihat, ya apakah itu yang ingin dirasakan dan seterusnya, itu menjadi apa satu barometer kita. Dan yang terjadi adalah kita selalu ingin kembali merasakan yang terakhir sebagai standar tersebut. Kalau kurang dari itu, lebih rendah dari itu, kita mulai komplain, kita mulai tidak suka, tidak senang. Nah, itu adalah munculnya penderitaan. Ya, misalnya kita pernah makan bakmi misalnya yang enak ya kita bilanglah bakmi di tempat A gitu. Nah, pada saat kita mencari lagi ya makanan bakmi yang tempat lain, ya standar kita adalah yang tempat pertama tadi. Nah, kalau kita menemukan yang lebih enak, standar kita naik. Ya, besok kalau kita cari lagi ada makanan yang bakmi yang lain, tapi rasanya lebih drop di bawah itu, nah kita mulai akan menderita, kita tidak akan happy. Ya, jadi itulah yang harus kita sadari, ya harus kita perhatikan. Karena sifat dari diri kita, ya ego kita ini adalah kita selalu ingin memuaskan panca indera kita ini. Makanya itu kenapa ada yang disebut dengan tanha, ya selalu ingin dipuaskan. Ya terus ada dorongan di dalam diri ini untuk mencari ya pemuasan ini terus. Ya, seperti dikatakan Buddha, kalau ini diteruskan, ya ibarat meminum air laut yang asin, ini dahaganya tidak pernah berkesudahan, malah akan terus kehausan gitu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari caterpillar ini ya setelah kita ya melakukan segala macam aktivitas untuk memuaskan panca indera kita ini, tetap ada satu latar ya, ada satu background Bapak Ibu sekalian di dalam diri kita ini, yaitu yang dikatakan Buddha tadi dalam slide yang sebelumnya ini. Ya, ada ketidakpuasan, ada ketidaksenangan, ya, ada derita, ada stres, ada ratap tangis, ya, dan seterusnya. Ya, itu sebagai latar, default-nya kita selalu ada. Nah, kita ini tidak nyaman, ya. Setiap orang saya pikir pasti tidak nyaman. Misalnya yang sudah memiliki pekerjaan, nah, dia tidak nyaman misalnya nanti apakah ini sustain bisa berkelanjutan gitu, apakah dia bisa mendapatkan promosi lagi. Nah, bagi yang berbisnis dia bisa mendapatkan profit. Nah, apakah profitnya itu langgeng? Ya, apakah bisnisnya itu langgeng bisa sustain? Ya, nah ini menjadi ketidak pernah terpuaskan gitu Bapak Ibu sekalian. Selalu di latar belakang itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ketidaktenangan, kegalauan, kecemasan dan seterusnya gitu. Ya, nah di stage-nya caterpillar atau ulat ini ya kita akan seperti itu ya kita akan memuaskan panca indera kita makan sana sini merusak sana sini bahkan tidak jarang ada yang sampai jatuh kepada ya ketergantungan obat-obatan ada yang ketergantungan sampai ke minuman ya dan lain sebagainya. Nah itu sifatnya destruktif seperti ulat ini yang terus makan dari satu daun ke daun yang lain ya yang kita bisa lihat daun dalam pohon-pohon itu
compang-camping semuanya, hasil dari yang dilakukan oleh ulat ini dalam memakan daun-daun ini. Nah, tahapan berikutnya itu adalah setelah cukup si ulat ini memakan, dia akan masuk dalam kepompong gitu ya. Ya, dia akan masuk dalam kepompong. Nah, bagi orang tertentu ya yang merasa sudah cukup melihat dan merasakan penderitaan, ya mereka orang-orang yang Buddha katakan sedikit debunya yang sudah ada di matanya, ini akan mulai mempertanyakan dan mulai mencari. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita harus berterima kasih juga dengan yang namanya penderitaan. Oh, kenapa Pak begitu? Ya, justru dengan adanya penderitaan itu, kita bisa mulai perjalanan spiritual kita. Kita mulai mempertanyakan eksistensi hidup kita. Ya, apakah cuma kita ini hidup cuma memuaskan panca indera kita ini, tapi kalau saya puaskan terus, kok saya nggak happy juga ujung-ujungnya. Bahkan nambah dosisnya, ingin ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, jadi itu mulai mempertanyakan. Jadi we have to be thankful juga ya dengan yang namanya penderitaan, karena dengan adanya penderitaan ini kita bisa memulai perjalanan karir spiritual kita. Ya, itu sebabnya ada satu dialog seorang umat dengan Yang Mulia Najanta ya mengenai penderitaan ini. Ya, secara singkat penderitaan ini ya Ajahn mengatakan seperti ibaratnya durian gitu. Ya, durian. Ya, durian itu punya kulitnya. Ya. Nah, kita membutuhkan itu semua ya. Jadi diibaratkan analogikan penderitaan itu sebagai kulitnya. Ya, kulit durian ini tetap kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun durinya tajam, bisa melukai tangan, tapi dia dibutuhkan untuk melindungi buah dari durian ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa ya merasakan analogi dari ini. Jadi walaupun ya kita secara letterlock melihat durian ini kulitnya ini sangat tajam, sangat tidak bermanfaat, tapi sebenarnya justru sangat dibutuhkan oleh si durian ini sampai dia nanti dikonsumsi, ya dimakan sama orang. Ya tujuannya adalah melindungi ya daging dari durian ini. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penderitaan ini juga jangan kita tolak, jangan juga kita benci, jangan juga kita sampai berkonflik baik internal maupun eksternal, ya. Tapi kita embrace ya, kita berusaha menerimanya. Memang tidak gampang. Saya tidak mengatakan ini gampang gitu ya. Karena setiap orang memiliki problematika, dinamika hidupnya masing-masing. Saya tidak mengatakan ini gampang. Nah, justru inilah satu test case yang sangat real dalam hidup kita. Bisa nggak kita mengembrace ya, kita merangkul ya, kita merangkul penderitaan ini, kita bersahabat sehingga kita bisa mendapatkan learning ya, ada satu insight yang kita dapatkan. Nah, kalau kita bisa mencari ya atau mengambil insight pembelajaran itu, ya itu ibaratnya kita masuk ke tahap yang dinamakan dengan masuk dalam kepompong ini, tahap kepompong. Nah, disinilah kita sudah mulai ya mempraktikkan dharma, ya kita mempraktikkan mindfulness, ya meditasi dan seterusnya, ya sampai satu titik nanti, ya pada saat kekotoran batin ini berhasil terserabut sampai ke akar-akarnya, ya kita bisa merealisasikan pencapaian pengunggahan, itulah akan muncul menjadi apa namanya seekor kupu-kupu yang indah, ya, atau kita menjadi orang yang terbebaskan. Nah, di titik inilah kita tidak akan lagi ada yang namanya latar belakang itu yang selalu menghantui kita, ya selalu ada mengikuti kita. Nah, learning yang sangat baik dari metamorfosis ini adalah kita melihat ada dua titik hening di sini Bapak Ibu sekalian. Ada dua titik yang diem. Yang satu itu adalah dalam fase telur. Ya, itu dalam keheningan itu bisa kemudian berubah menjadi ulat, ada satu transformasi yang sangat luar biasa. Dan yang kedua itu adalah pada saat di dalam kepompong. Kepompong itu adalah satu titik hening juga yang sangat luar biasa. Maka di dalam keheningan seperti para praktisi, meditator, yogi, itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, justru dalam keheningan itu kita menyadari diri ini, kita menyadari gerak-gerik pikiran kita, batin kita, ego kita. Nah, kita pada saat mencapai pengunggahan itu kita bisa melakukan transformasi yang sangat luar biasa. Ya, ini penjelasan mengenai slide metamorfosis dari telur menjadi kupu-kupu. Ya, ini saya masuk ke dalam positive psychology. Ini adalah satu framework happiness yang luar biasa, ya, yang saya pernah pelajari dan juga saya mendalami positive psychology ini. Positive psychology ini mulai berkembang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada tahun 90-an ya. Dengan terpilihnya Profesor Dr. Martin Seligman sebagai presiden psikologi di Amerika, beliau memperkenalkan mengenai positif psikologi ini. Kalau selama ini psikologi terlalu menekankan pada yang namanya stres, anxiety, mengenai defisiensi, mengenai batin ya, yang dalam ranah bagaimana menyembuhkan ya problematika batin orang. Nah, positif psikologi membawa ini ke level atau tataran yang lebih positif gitu. Bagaimana orang bukan cuma diobati stresnya, tapi juga orang tersebut bisa menjadi bahagia, menjadi lebih positif, menjadi lebih meaningful, berdampak hidupnya. Ya, jadi bukan dari negatif,
cuma sampai kepada titik nol, tetapi bagaimana orang ini bisa flourish, ya, berkembang. Nah, inti yang disampaikan sehubungan dengan happiness framework ini, ada 3 tahapan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berhubungan dengan happiness hidup yang kita bisa ikuti gitu ya. Nah, apa yang 3 tahapan itu, Bapak Ibu saudara sekalian? Based on research-nya Profesor Martin Seligman in collaboration dengan Profesor psikologi dari Chicago University, ya, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, mereka merumuskan 3 ini dari penelitian mereka. Yang pertama itu disebut dengan pleasant life, yang saya berikan warna merah itu. Nah, di sini ditulis itu adalah mencari kesenangan, pleasure, ya, ini ditandai dengan rockstar, ya, yang mereka sebut ini chasing the next high, artinya orang dalam tataran ini seperti ulat tadi selalu mencari, mengejar, ya, kesenangan indrawi yang the next-nya, yang berikutnya, yang lebih tinggi lagi, yang tidak berkesudahan. Nah, inilah dihumbarnya pemuasan panca indera, ya, chasing the next high. Jadi selalu mengejar, seperti tanha yang dikatakan oleh Buddha, ya, selalu mengejar terus, ya, dipuaskan terus, ingin dipuaskan. Nah, tahapan berikutnya dari happiness framework ini, setelah dari pleasant life, ya, naik kepada level yang disebut dengan good life atau hidup yang baik. Nah, di sini orang-orang yang bisa keluar dari pleasant life atau cuma mengumbar kesenangan indrawi, ya, itu mereka mulai mengejar kepada hidup yang lebih baik. Nah, disinilah mereka mulai mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan panggilan hati mereka. Ya, mereka mulai melakukan atau bekerja sesuai dengan passion-nya mereka. Apa yang mereka cintai. Nah, kalau saya sedikit reflect ke apa yang disebutkan oleh Nabi Konghucu, disebutkan oleh beliau bahwa orang yang bekerja sesuai dengan panggilan hati nuraninya, sesuai dengan passion-nya, itu tidak akan merasa bekerja walaupun sekarang sehari pun. Jadi dia enjoy terus, dia menikmati. Ada satu kegairahan di situ yang tiada henti. Itulah yang disebut oleh mereka ini sebagai flow dan engagement. Ya, flow itu mengalir, ya, ide itu ngalir terus, tidak berhenti-hentinya, dan mereka menikmati itu, ya, dan juga ada satu engagement, ya, ada satu keterikatan, dan mereka betul-betul tune in, ya, mereka betul-betul menyatu dengan apa yang mereka lakukan karena mereka sangat mencintai itu. Ya, kita bisa melihat orang-orang misalnya pelukis, ya, kalau pelukis itu senang dengan apa yang dia kerjakan, dia akan tune in, dia tidak akan merasa itu terbebani, malah dia sangat menikmati itu. Ya, bukan cuma di pelukis, bisa juga orang yang senang masak misalnya, ya, hobi melakukan itu, dia akan sangat enjoy dengan apa yang dia lakukan tersebut. Ya, ada orang-orang yang senang mengajar, dia menikmati itu, ya, dia tune in karena passion-nya itu demikian besar di bidang itu. Nah, ini yang disebut dengan time flies. Ya, time flies ini artinya, ya, kok cepat sekali ya, kok nggak berasa ya, kok waktu itu berlalu dengan cepat. Ya, berbeda dengan orang yang kerjanya terpaksa. Itu adalah lawan dari good life. Yaitu adalah lawan dari hidup yang tidak baik. Ya, mereka itu terpaksa. Waktu itu berjalan lambat sekali kelihatannya. Oke, ini tahapan yang kedua. Nah, seyogyanya memang kita beranjak dari pleasant life, kita menjadi good life. Nah, tahapan yang ketiga, ya, ini yang paling luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, yang berhubungan dengan topik bahasan kita pada malam hari ini, in search of meaningful life. Nah, tahapan yang ketiga inilah yang kalau bisa kita juga paralel mulai lakukan, yaitu tahapan meaningful life. Ya, apa yang disebut dengan meaningful life ini, Bapak Ibu saudara sekalian? Meaningful life ini memiliki purpose yang lebih tinggi, ya, tujuan yang lebih tinggi, atau makna atau arti hidup yang lebih tinggi, ya, sesuatu yang lebih besar yang daripada cuma memuaskan kita sendiri saja. Ya, kita sudah tidak berbicara hanya diri kita ini, tapi kita juga berbicara kebermanfaatan, ya, kebermanfaatan untuk makhluk lain, untuk lingkungan kita, ya, apa yang kita bisa berikan manfaatnya, apa yang kita bisa bantu kepada orang lain. Nah, kemarin saya baru pulang dari Salatiga, ya, ini saya kunjungan bisnis, ya, saya berbicara dengan salah satu perusahaan startup teknologi di sana, ya, mereka itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan ini bahkan meraih banyak penghargaan, ya, termasuk dari GE dan lain sebagainya. Ya, jangan pernah kita merasa orang Indonesia itu tidak mampu, ya, banyak sekali sebenarnya yang mampu dan pintar-pintar. Dan mereka ini perusahaan yang mensuplai gambar pesawat terbang ke Amerika, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mereka bahkan memiliki paten, ya, banyak tentang pesawat terbang, ya, luar biasa sekali. Dan mereka di bidang CNC, ya, mesin ini, dan mereka bukan cuma itu, mereka membantu juga SMK, ya, SMK bekerja sama dengan SMK, anak-anaknya itu dilatih di pabrik mereka, mereka bikin mesin CNC untuk membuat parts termasuk otomotif gitu, anak-anak itu diajarin dan lain-lain. Nah, singkat cerita saya berbicara dengan salah satu ownernya dan dia sangat
begitu saya gali mengenai bicara meaningful life, ada satu orang yang dulu sangat miskin gitu ya, buka bengkel, tapi dia punya ide, ya gambar-gambar, ya gambar-gambar untuk parts-parts motor, ya itu dia gambar pakai tangan. Nah, itu gambarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambarnya itu di belakang kotak obat nyamuk loh, bayangkan saking miskinnya. Ya, nah ketemu dengan Mas Fian ini, ya itu ditanya gitu, kenapa kamu kok digambar di situ? Ya, saya nggak punya duit untuk beli kertas. Ya, oh, tapi kamu kalau saya bantu mau katanya. Iya, iya, saya mau kata kata orang ini. Ya, tapi saya nggak bisa komputer. Oh, that's fine kata Mas Fian ini. Nah, karena perusahaan yang saya kunjungi ini memiliki resources, memiliki tim drawing, memiliki pabrik untuk CNC dan lain sebagainya. Jadi orang ini cukup gambar tangan saja, kemudian AutoCAD-nya dibantu sama perusahaan ini. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, mereka karena orang ini passion, ya yang pemilik bengkel ini passion, dia bisa menghasilkan parts otomotif ya, terutama sepeda motor yang sangat luar biasa. Dan dia dari penjualannya yang biasa-biasa sudah bisa sampai ratusan juta sekarang. Nah, Mas Fian ini pemilik dari perusahaan startup teknologi ini merasa happy sekali. Saya bisa melihat perubahan air mukanya pada saat dia berhasil membantu orang lain, berhasil untuk membuat sesuatu yang bermakna. Nah, saya melihat teori ini masih sangat relevan, sangat sejalan. Jadi bukan kita berbicara mengenai ego kita lagi, kita tidak bicara mengenai diri kita sendiri lagi, tapi kita berbicara mengenai bagaimana kita memberikan sesuatu ini bukan cuma untuk diri kita, tapi bigger, ya, bigger yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini framework yang akan kita gunakan. Let's go through ya one by one. Ya, nah ini yang pleasant life tadi. Ya, ini yang di tataran yang pertama tadi. Ya, five senses. Ya, kita punya indera pengecapan, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan kita bisa merasakan secara kinestetik kita melalui touch kita. Ya, nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang masih ya di level ini, ya ini akan pada prinsipnya akan mengejar terus. Dari 5 indera ini selalu indera-indera ini menagih, ya seolah-olah dalam tanda petik itu menagih terus untuk dipuaskan. Indera pengecapan ini selalu mendapatkan rangsangan sensori pengecapan yang lebih enak lagi, ya. Pendengaran juga demikian, penglihatan juga demikian dan seterusnya, ya. Jadi diri kita ini kalau tidak ada satu pengendalian diri, ya, bahwa basicnya kita itu makan minum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita supaya kita bisa uh, tetap hidup, tetap sehat dan bisa berbuat baik. Nah, kita akan masuk dalam jebakan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah menjadi rat race, ya, lingkaran yang tidak ada habisnya dan kita akan terus mengumbar itu dan ujung-ujungnya juga tidak memuaskan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa refleksi melihat ke dalam batin diri sendiri ya masing-masing, ya apapun indera yang ingin kita puaskan, ya kita selalu ingin mencari yang lebih enak lagi, dan itu prosesnya tanpa henti, Bapak Ibu sekalian. Dan itu akan sangat melelahkan sekali, ya sangat meletihkan sekali. Ya, itulah yang disebut Buddha sebagai tanha. Kalau kita tidak wise, kita tidak bijaksana melihatnya, ya kita itu akan selalu ya menjadi budak daripada sensori kita yang ingin selalu dipuaskan terus dan terus. Ya, nah itu pleasant life ya. Kalau kita cuma mengandalkan, ya kita tidak mengerti ada sesuatu yang lebih bermakna, ada sesuatu yang lebih meaningful ya, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Ya kita akan terjebak dalam rutinitas harian ini, Bapak Ibu saudara sekalian, yang akhirnya ujung-ujungnya kita tidak akan bisa bebas dari latar yang tadi kita cerita di slide awal tadi. Kita selalu akan galau, kita akan selalu stres, kita selalu akan ya putus asa, tidak happy dan seterusnya. Ya, nah inilah jebakannya. Ya, yang kedua, ya kita masuk ke dalam level yang kedua itu adalah good life. Nah ini good life ini, Bapak Ibu saudara sekalian, Profesor Mihaly Csikszentmihalyi termasuk juga figur yang sangat luar biasa kontribusinya terhadap positif psikologi, akhirnya positif psikologi. Karya-karya beliau itu sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian kalau suka baca bisa research di Google, banyak ya artikel beliau. Unfortunately dunia ini kehilangan beliau kurang lebih 2 bulan yang lalu. Beliau berpulang gitu ya, meninggal dunia. Tapi beliau telah meninggalkan legacy yang sangat luar biasa ya bagi umat manusia. Nah, saya mau men-sharingkan mengenai konsep flow dalam artian kemampuan ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Salah satu yang membuat manusia itu menderita ya, tidak berdaya, tidak mampu, itu tidak lain tidak bukan adalah karena pengetahuan dia yang masih rendah dan juga tidak terampil. Ya, kemampuannya rendah, artinya kemampuan rendah itu tidak terampil. Gitu. Ya, coba kita bisa lihat di sini. Ya, dalam grafik yang sebelah kanan itu, sebelah kiri itu ada level tantangan, disebut dengan challenges dari level 0 low sampai high infinite tak terbatas.
dan di sumbu X-nya yang mendatar ke kanan itu disebut dengan levelnya skill, ya, dari 0 low sampai high infinite, ya, tak terbatas. Nah, coba kita lihat yang merah dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau challenges-nya, ya, challenges-nya ini itu adalah di titik merah ini. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa melihat, ya, di atas tulisan increasing challenge, ya. Sedangkan kemampuannya, skill-nya itu masih di titik yang biru pertama itu, ya. Ya, jadi kemampuannya sedemikian rendah, challenge-nya demikian tinggi. Ini pasti akan menimbulkan yang disebut dengan anxiety, kecemasan. Ya, kenapa? Karena kalau orang skill-nya masih rendah, ya dia misalnya kita ambil contoh belum bisa berenang. Nah, kita suruh dia loncat ke dalam kolam 2 meter. Nah, skill yang rendah tidak dibarengi dengan pengetahuan keterampilan berenang. Ya, tantangannya dia harus disuruh loncat ambil nilai untuk pelajaran berenang. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang timbul adalah anxiety, bisa stres, bisa fobia, bahkan kalau sampai terjelek bisa traumatik. Ya, dalam hidup itu banyak hal yang terjadi seperti ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam pekerjaan, ya, kita itu tertekan. Saya bisa katakan itu pasti know-how, kemampuannya, dan keterampilannya berada di bawah level yang seharusnya diminta, gitu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kayak begitu? Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita kalau bisa mempelajari, kita suka belajar, kita suka baca, kita suka diskusi, ya, kita mendapatkan referensi, masukan-masukan yang bagus gitu. Nah, dalam hidup ini, apalagi zaman sekarang ini yang begitu cepat, ya, di mana COVID ini memaksa kita untuk shifting dari konvensional menjadi digitalized, ya. Ini men-shifting kita untuk berpikir ulang. Landscape kita yang biasa kita gunakan dalam bisnis juga berubah. Ya, dalam kita berinteraksi, termasuk kita ceramah seperti ini pun tidak pernah terbayang sebelumnya kita akan bisa totally off gitu. Kita bisa menggunakan fasilitas Zoom atau Facebook Live dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang harus ditekankan kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri juga, bahwa kita harus, ya, memikirkan ulang, ya, bahwa kemampuan itu sangat diperlukan, pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Ya, bahkan dalam, ya, disebut dalam Manggala Sutta, ya, disebutkan di sini bahu sacan sasi panca. Ya, kita itu harus berpengetahuan luas dan juga berketerampilan. Kusala itu artinya terampil. Nah, kita harus memiliki keterampilan, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih baik, ya, hidup yang penuh berkah, gitu ya. Nah, termasuk anak-anak kita harus ajar mereka dengan sangat skillful, ya, tekankan bahwa bahasa itu sangat penting, bahasa asing terutama Inggris Mandarin itu sangat penting, ya, kita bisa menginstall keterampilan ini, itu adalah modal bagi mereka, bahwa komputer itu sangat penting, ya, yang berhubungan dengan digitalisasi sekarang itu sangat penting, ya, seperti tadi juga saya berbicara dengan teman saya mengenai Industrial Revolution 4.0 ini juga sangat luar biasa, ya, dari artificial intelligence, dari IoT, dari physicalnya seperti robotik dan lain-lain, ya. Mungkin next time kita bisa membicarakan hal itu. Itu sangat-sangat kita harus jangan sampai tidak tahu, ya. Kita harus coba belajar, gitu ya. Nah, saya balik lagi ke grafik yang disampaikan oleh Profesor Mihail ini. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita itu hidupnya itu bermakna, kita itu nge-flow, kita menikmati. Nah, inilah yang disebut dengan increasing skills. Kalau Anda semua bisa melihat, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu panah ke kanan, ya, yang ada tulisannya increasing skills. Artinya kita berlatih terus, ya, berlatih terus. Kita itu lama-lama skill-nya meningkat, ya. Nah, pada saat di titik ini, yang putih ini, yang mengarah ke kanan atas, yang ada tulisannya flow channel ini, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana ada titik keseimbangan, di mana titik challenge atau tantangannya, itu setara dengan skill kita. Nah, itu kita akan sangat menikmatinya. Anda bisa perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang kalau tadi berenang, dia bisa berenang, ya, challenge-nya segitu, dia akan menikmati apa yang dia lakukan. Orang yang suka misalnya saksofon misalnya, ya, dia juga mencintai, dia bisa skill-nya matching, nah itu dia akan sangat menikmati, ya, termasuk juga, ya, dalam misalnya keluarga, ya, kita bisa, ya, mengerti bagaimana mendidik anak atau mengajar mereka sehingga level antara tantangan ini dengan skill kita itu matching setara, kita akan sangat enjoy. Termasuk juga ekonomi keluarga, ya, kalau kita memiliki skill, know-how dalam mencari nafkah, ya, apalagi itu sesuai dengan Buddha Dharma, ya, yang setara challenge kebutuhan kita sekian rupiah setiap bulannya, dan kita memiliki kemampuan untuk mencarinya. Nah, itu kita akan dalam flow channel. Kita akan menikmati. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwasanya teruslah belajar, ya, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan yang mumpuni, memiliki network yang kalian minta, itu sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan terjebak, ya, dalam rutinitas hari-hari, apalagi yang tidak membawa pada dampak yang meaningful dalam hidup kita dan orang lain. Ya, kita cuma menjalankan hidup ini secara formalitas.
Ya, tentu kita tidak ingin menjadi manusia mediocre ya, yang average, yang biasa-biasa saja. Ya, kita ingin menjadi pribadi yang lebih efektif lagi, yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Nah, inilah landasan-landasan teori-teori berdasarkan hasil riset mereka yang kita bisa gunakan ya, kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan. Ya. Nah, ini sedikit landasannya Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk juga kalau skill kita terlalu tinggi, level tantangan yang nggak ada itu akan menjadi bosan ya, yang di kolom grey abu-abu yang sebelah kanan itu. Ya, jadi kalau terjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ciptakan satu arena baru, challenge yang baru, tantangan yang baru. Dan kita bisa meningkatkan antara level tantangan dan level keterampilan kita, pengetahuan kita, sehingga kita dalam flow channel. Orang yang setara kemampuannya dengan level tantangannya, itu akan sangat menikmatinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi intinya adalah, kalau kita sudah merasa tertekan, kita sudah tidak menikmati lagi apa yang kita lakukan. Nah, coba cek balik ke dalam chart ini, ke level ini. Apakah kita skill-nya yang kurang, ya seperti tadi tertekan, ya stres, ya cemas, atau kita itu bosan karena tidak ada excitement lagi di sana karena challenge-nya sudah tidak ada. Nah, setelah mengetahui hal ini, senantiasa ya tingkatkanlah pengetahuan kita, skill kita, keterampilan kita dengan cara apa? Belajar, Bapak Ibu sekalian. Selalu day one mentality, selalu empty the cup, jangan merasa sudah tahu, sudah pinter. Kalau Steve Jobs mengatakan, stay foolish, stay hungry. Ya, kita selalu day one mentality, hari pertama kita selalu mengosongkan cangkir kita. Ya, tingkatkan saja kemampuannya, ya kita pasti akan bisa melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, ini yang ketiga, masuk ke meaningful life, higher purpose. Ya, ini yang seperti tadi saya sudah elaborate jelaskan di awal slide. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk higher purpose, higher meaning ini. Ya, contoh seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Donor darah, ini saya senang sekali mengambil contoh ini. Kenapa? Karena darah ini sangat bermakna sekali, sangat bermanfaat sekali. Dan walaupun punya banyak duit, tapi kita kalau mau beli itu belum tentu ada. Adanya itu biasanya di TNI, di rumah sakit. Ya. Nah, waktu kita sudah memiliki pengertian bahwa hidup kita ini kita arahkan kepada dampak yang positif, yang bermakna, yang meaningful, yang level 3, kalau misalnya mengikuti framework-nya dari Martin Seligman, Profesor Martin Seligman. Ya, ini kita berbagi, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, ya, bagi Anda yang sudah melakukannya pasti bisa tune in dengan apa yang saya katakan. Pada saat sebelum akan donor darah, mungkin ada perasaan was-was, takut, cemas, dan lain-lain. Pada saat ditusuk jarum mungkin ada seperti ya sakit ya. Nah, kita harus fair ngomong ya, bukan sakit yang sangat ini, tapi berasa juga sakitnya, jadi tidak usah takut. Tapi selalu ada was-was khawatir itu ada. Nah, selama proses itu juga kita tidak tahu, kita juga kalau misalnya tidak fit kondisinya, ya itu bisa black out juga, bisa kunang-kunang gitu ya. Tetapi yang terjadi pada saat selesai kita mendonorkan, ya apalagi selama proses itu kita mendoakan gitu ya, have a best wishes ya, thinking supaya menerima donor ini sembuh dari penyakitnya atau beban penderitaan dia. Ya, pada saat selesai kita mendonorkan ini, something precious, sesuatu yang berharga dari diri kita itu kita relakan untuk makhluk lain. Kita sangat bahagia, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kalau Anda yang pernah melakukannya pasti akan feel the same thing seperti apa yang barusan saya ucapkan, yang saya katakan. Ya, kita kebahagiaan itu yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Kenapa? Karena kita berangkat dari pengertian yang benar, intensi, niat, cetana yang benar. Ya, kita membantu hidup orang sehingga bisa menjadi membantu nyawa. Ya, sama dengan yang lain. Ya, kita melakukan bakti sosial juga. Ya, kita berbagi. Ya, kita berbagi kepada banyak orang. Ya, misalnya banyak sekarang gerakan nasi bungkus murah. Ya, cuma bayar 5.000 ya, walaupun kos mereka jauh daripada itu, tapi ya banyak yang mau berdana, ya, mau membantu. Ya, relawan-relawan juga banyak membantu, walaupun capek, walaupun waktunya dikorbankan, ya, tapi mereka melakukan sesuatu itu sangat bermanfaat, bermakna, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, memberikan dampak gitu. Sebaliknya ya, inilah hidup yang non selfish, ya, hidup yang bernilai, bermakna, ya. Lawannya adalah hidup yang selfish. Nah, hidup yang selfish itu selalu mengejar ya, apa yang bisa saya dapatkan. Ya, semua orang harus melayani saya. Semua orang harus membuat saya bahagia. Nah, ini tidak akan membawa pada kebahagiaan. Ya, justru dengan berbagi keluar ini, inilah yang akan membawa kebahagiaan. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya di kantor atau dalam keseharian hidup kita diberikan waktu bebas. Tidak usah ngapa-ngapain. Ya, sepanjang hari cuma duduk di depan komputer atau dengan gadget kita, ya, kita cuma disuruh baca seperti itu. Dan kalau di-compare dengan satunya lagi, ya kita melakukan kegiatan, kita bisa membantu orang sehingga mereka bisa berhasil hidupnya, sehingga bisa keluar dari penderitaannya. Berdasarkan apa yang saya alami, ya
Walaupun saya misalnya diberikan 1 hari, tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya tidak berkontribusi, saya tidak memberikan hasil buat perusahaan atau bagi orang lain atau pada keluarga saya atau tim saya atau berbagi yang bermakna. Ya, walaupun saya dikasihkan 1 hari, itu kebahagiaannya itu tidak tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malah mungkin bosan ya. Ya. Tapi kalau dikasihkan satu activity yang bisa berkontribusi, menghasilkan sesuatu untuk apalagi dampak ke orang banyak, nah itu sangat meaningful, ya, sangat bermakna, sangat bermanfaat. Ya, itu contoh-contoh ya aplikasi meaningful. Nah, Ikigai ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau menjalankannya dan mencoba untuk mengerti ya, karena kita masih hidup, ya kita perlu juga mengaktualisasikan diri kita. Kita juga masih butuh income, ya kecuali kita sudah tidak butuh income, ya kita harus fair ngomong kita masih butuh income. Ya ini adalah guidance-nya. Ya ikigai ini konsep dari Jepang, ya yang memiliki arti itu reason for living, alasan untuk hidup, meaning for life, ya makna untuk hidup, ya something that makes life worth living, ya sesuatu yang membuat hidup itu bermakna untuk dijalani. Ya kemudian reason for existing, ya alasan keberadaan. Nah, intinya ikigai itu melihat dari 4 perspektif ini. Dimulai dari yang pertama, what you love, ya what you love. Nah, apa yang kita cintai, apa yang suka kita lakukan, yang kita kerjakan itu nggak capek, kita nggak berkeluh kesah, malah selalu ada ide-ide baru. Ya, cari tahu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kedua adalah what you are good at. Ya, artinya ini adalah kemampuan, keterampilan, keahlian kita. Ya, kita itu good at apa. Nah, ini kalau kita bisa linkkan apa yang kita cintai dan kita juga skillful, ya terampil dalam bidang yang kita cintai itu, ini akan sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini akan sangat membuat kita itu very passionate. Ya, kemudian ya kalau kita bisa melihat yang ketiga itu what the world needs, atau dengan artian orang orang ini membutuhkan apa sih. Nah, ini ada satu diskusi saya dengan sahabat saya, seorang guru juga yang sangat luar biasa. Bagi kita yang bergerak di bidang bisnis, nah itu juga sebenarnya kita menjalankan misi mulia dalam hidup kita. Kita itu membantu. Nah, inilah makanya Venerable Sri Dhammananda mengatakan selalu dimulai dari niat yang baik, ya, dan juga dampak yang besar apa yang kita bisa berikan. Niat yang baik itu adalah kita sebagai pebisnis adalah diarahkan bagaimana kita membantu memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh customer kita. Nah, ini adalah satu dorongan intensi yang lebih baik ya, daripada hanya semata cuma ingin mengejar profit atau cuan semata. Tapi kita bagaimana produk kita, services kita, layanan kita, itu bisa membawa ya customer pelanggan ini ya keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini adalah satu karma baik yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi, yes, kita butuh yang namanya profit untuk kelangsungan hidup dari perusahaan kita atau keberlangsungan hidup dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita bisa naikkan level kita lagi dengan sepenuh hati, dengan apa yang kulakukan ini, saya bisa membantu orang lain itu keluar dari penderitaan dia, masalah dia. Bukankah ini yang disebut dengan aplikasi dari karuna, Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, karuna itu atau compassion itu berbicara apa? Ya, kita itu ya memiliki keinginan untuk membawa atau membantu ya makhluk itu keluar dari penderitaannya. Nah, kalau kita bisa memiliki satu pandangan yang lebih tinggi daripada kita cuma profit semata, duit semata, ya itu nanti ujung-ujungnya cuma menjadi economic animal, ya mengumpulkan kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak tahu kita menggunakannya seperti apa. Nanti malah repotnya jatuh lagi ke pleasant life yang level pertama tadi, cuma pemenuhan panca indera saja. Nah, seyogyanya kalau kita bisa synchronize gitu ya, mengasimilasikan ilmu-ilmu ini, ya termasuk ke ikigai juga, ya ke meaningful life juga. Nah, kita itu menerapkan yang dikatakan oleh Buddha, ya terutama dalam hal ini kita membantu customer kita keluar dari penderitaannya, problematikanya. Nah, itu cari tahu what the world needs atau customer need, ya kemudian bantulah mereka untuk keluar dari penderitaannya. Kalau kita memiliki mindset seperti ini, kita tidak akan menjual sesuatu barang yang tidak berguna. Yang kita juga tidak akan menjual barang yang substandard, yang kualitinya jelek. Atau kita juga tidak menggunakan keaji mumpung untuk menjual barang-barang yang sudah expired. Gitu. Ya, tapi kita itu benar-benar bagaimana produk ini membantu orang lain, customer dalam hal ini, keluar dari penderitaan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, baru yang keempat, what can you be paid for? Ya, bagaimana caranya? Ya, ini 4 level spektrum ini ya saling berkaitan satu sama lain dari apa yang kita cintai, kemudian kita bisa good at di bidang apa yang kita cintai itu kita tingkatkan skill kita bantu customer kita, disitulah duit akan datang, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, disitulah kita akan
paid for, ya, dibayar untuk apa yang kita lakukan itu, karena menyelesaikan masalah mereka. The next slide, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang praktisi yang baik in relation, sehubungan dengan in search of meaningful life. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendraftkan satu model ini, ya, karena saya senang dengan model, karena model itu membantu orang untuk mengerti lebih gampang. Ini saya belajar waktu saya di Anderson Consulting dulu, kemudian di Ernst Young dulu, waktu masih bekerja sebagai konsultan. Intinya, kita sebagai manusia, kita itu memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan, Bapak Ibu sekalian. Yang 3 pintu ini adalah saluran karma kita. Ya, sebagai individu, ya, pikiran, ucapan, perbuatan ini akan selalu kita lakukan setiap saat. Ya, itulah makanya senantiasa harus kita arahkan kepada yang positif, kepada yang bermanfaat, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang kita pikirkan selalu, apakah ini memberikan dampak yang baik, positif? Apakah ini memberikan dampak yang bermanfaat? Sama halnya juga dengan ucapan, sama halnya juga dengan perbuatan, dan seterusnya. Nah, di sini kita sebagai Buddhist practitioner, ya, praktisi Buddhis yang baik, ya kita coba bawa, ya, Brahma Wihara ini ke dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ini selalu kita membawa pikiran, ucapan, perbuatan yang kita lakukan ini dalam ranah positif dan bermanfaat, kemudian kita juga diselimuti, ya, di latar belakangi dengan meta, kita selalu menginginkan semua makhluk itu berbahagia, ya, kemudian kita menginginkan semua makhluk itu keluar dari penderitaan dia, ya, itulah karuna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kita juga mengekspresikan kita punya joy, kita punya kebahagiaan atas kesejahteraan, atas pencapaian, atas kebahagiaan yang dinikmati atau dirasakan oleh orang lain dalam bentuk mudita. Ya, ini adalah antidot lawan dari sirik, dari kepo, dari kita itu tidak happy melihat orang lain berhasil dipromosikan, ya, lebih sejahtera dan lain-lain. Ya, kemudian kita juga, ya, UPK, tenang seimbang, ya. Nah, apabila ini kita bisa bawa dalam keseharian hidup kita, dalam lingkup, ya, keseharian kita ini kita praktekkan dalam mindfulness, Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk awareness. Nah, itulah titik-titik lingkaran yang di luar ini. Inilah artinya mindfulness ini kita bawa dalam keseharian kita. Kita menyatu total, ya, dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya. Ini akan membawa pada satu hal yang disebut dengan kebermaknaan, dan mudah-mudahan ini kalau dilakukan terus dan terus, ini akan membawa pada satu meaningful life yang luar biasa. Ya, saya pikir ini sangat relevan. Saya cuplik ulang yang kita sampaikan, kita bahas di awal. Ya, apa yang disampaikan oleh Buddha, ya, bahwasanya Sabapa Pasakarana, Kusala Saupasapada, Sacita Pariyodapana, Nitang Buddha Sesana ini sangat-sangat relevan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan melakukan segala bentuk kejahatan. Ya, senantiasa mengembangkan kebajikan, membersihkan batin dengan meditasi. Ini ajaran para Buddha. Inilah kita akan lakukan. Ini adalah satu landasan kita dalam menjalankan hidup ini. Ya, sampai kita mencapai potensi pengunggahan yang paling maksimal. Ya, karena apa yang disampaikan ini adalah apa yang diajarkan oleh para Buddha. Dan kita kalau memilih jalan, ya, untuk mencapai seperti yang dicapai oleh Buddha, ya, kita menjadi orang yang lebih lentur, orang yang lebih mengedepankan pada tidak melakukan kejahatan. Ya, kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kita mencelakakan atau mencederai orang lain. Nah, sedapat mungkin 24 jam yang setiap hari kita miliki, kita selalu kembangkan ke arah kebajikan, dan juga kalau bisa lagi, ya, praktekkanlah meditasi setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena dengan cara inilah kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih efektif, ya, sampai kita meniti karir spiritual kita, sehingga satu saat nanti kita bisa mencapai pengunggahan tertinggi. Saya pikir demikian apa yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Romo, ini ada satu pertanyaan yang masuk lewat chat. Selamat malam, nama budaya Romo. Apakah ada wejangan dari Romo untuk fresh graduate atau orang-orang yang masih terus mencari passion-nya? Karena terkadang merasa bingung atau tersesat saat mencari apa sih yang diinginkan, dan dicampur dengan omongan orang lain yang mengenai yang terbaik bagi mereka itu apakah ke teman-teman fresh graduate. Terima kasih, Romo. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan ini harusnya menjadi satu journey, ya, satu pertanyaan seumur hidup gitu, untuk mencari tahu apa yang kita sukai itu, apa yang kita cintai itu. Karena banyak orang sampai, ya, akhir dari kehidupan itu dia tidak melakukan apa yang dia cintai. Dan segala macam ide yang sangat luar biasa, pemikiran yang sangat super itu, paling banyak itu bukan di buku atau toko Gramedia, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi paling banyak itu adalah di pemakaman, di kuburan. Karena terbawa oleh
mati karena tidak berani bertindak atau memikirkan untuk merealisasikan apa yang dipikirkan ya, atau mereka cintai. Nah, pertanyaannya menjadi paling penting itu adalah apa yang saya sukai. Nah, ini yang harus Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, luangkan waktu ya. Saat tenang ya, nggak bisa ini pertanyaan seumur hidup ini dijalankan saat sibuk, saat lagi kondisi emosi tidak stabil dan seterusnya gitu. Ya, poin-poin seperti apa yang kita cintai, apa yang kita sukai itu sudah bisa menjadi satu start awal yang baik gitu. Ya, tidak sedikit orang yang bisa menjalankan passionnya ya dikaitkan dengan ikigai. Kan ikigai itu kan sukanya apa, dia bisanya apa, orang carinya apa, kemudian bagaimana itu dibayar gitu. Ya, banyak berangkat dari hobi juga banyak. Ya, bisa juga pertanyaan-pertanyaan linguistik seperti ini bisa ditanyakan ke dalam diri kita, baik itu saat kita mau tidur atau baru bangun atau saat tenang ya, kapanpun ini. Tanya aja dalam hati ini, kalau nanti saya mati, ya, meninggalkan dunia ini, saya ingin dikenang sebagai apa? Ya, saya ingin diingat sebagai apa? Gitu. Atau pertanyaan yang lain, legacy apa sih yang ingin saya tinggalkan bagi generasi berikutnya? Ya, atau yang lain, apa sih yang kalau aku lakukan? Activity apa yang kalau saya lakukan ini tidak dibayar pun saya oke gitu, dan saya masih bersemangat untuk melakukannya dan saya senang untuk melakukannya. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa sebagai pertanyaan pembuka. Kemudian Anda validasi nanti dengan 4 spektrum dari ikigai tadi. Ya, tentunya kita tidak bisa seperti bondo nekat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, sudah ketemu ini, ya sudah ketemu, kemudian semangat saudara. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus diperjuangkan. Ya, itu harus dilakukan, put into action. Ya, itulah makanya masuk ke dalam yang disebut dengan skill tadi. Ya, what are you good at? Ya, tidak bisa saja cuma membaca, mengetahui, kemudian ya that's it, selesai, mengharapkan keajaiban datang, nggak bisa. We need to put into practice, ya, bukan juga cuma brain memory, kita cuma tahu, tapi juga harus muscle memory, kita harus practice it. Ya, kita harus latih, kita harus belajar, kita harus mempraktekkan, kita harus cari guru kadang, ya, termasuk juga dalam belajar apapun itu, carilah mentor-mentor atau orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Itu akan mempercepat proses dari learning kita itu. Ya, jadi bagi saudara atau saudari penanya, the question is very common, ya, nggak usah khawatir, tapi juga jangan terlalu menyepelekan. This is your life, ya, carve it, ya, bentuklah hidup yang Anda ingin hidup, ya, Anda ingin jalankan seperti apa. Ya, dari visualisasi Anda itu sangat bisa membantu, ya. Think about it, ya, apa yang Anda suka, apa yang ingin Anda lakukan, ya, itu bisa memproyeksikan, membantu. Dari visual seperti itu, dari linguistik juga bisa difasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kemudian testing ya, trial and error. Nah, saya senang karena juga sekarang ya mulai bergelut juga dengan startup gitu ya. Mereka punya konsep yang bagus, ya salah satunya itu MVP, ya minimum viable product gitu. Jadi jangan tunggu sampai sempurna. Saking mau sempurnanya habis waktu orang sudah ganti model, ya kita baru mau launching gitu, udah ketinggalan gitu. Ya, apa yang kita suka itu kita coba testing gitu. Gimana feedback dari market? Gimana feedback dari calon customer itu? Bagus, jelek, ya harus valid ya, harus fair, harus berani menerima brutal fact. Kalau dikatakan jelek ya jangan baper gitu, jangan emosi. Kita nggak banyak belajar ya, empty the cup, day one mentality, keep learning gitu ya. Jadi MVP itu start dari kita punya ideasi tadi, dari passion tadi, ya put into practice gitu, terapkan. Jangan dibawa nanti sampai kita meninggal baru, aduh saya kok kemarin nggak lakukan ya, ya waktuku udah nggak banyak, wah itu sayang sekali, you are wasting lots of times of your life, ya yang sangat sangat berharga ini. Ya kalau kalau tidak diterima pasar, responnya negatif, jelek gimana? Nggak, apa? Don't worry, you have pivot kan, bisa switching gitu. This doesn't work, doesn't mean the end of the day gitu loh, doesn't mean the end of the world juga. Ya, ini nggak berhasil itu bukan akhir dari segalanya. Pivot, sempurnakan, perbaiki, ya, testing lagi, ya, sampai mendapatkan satu feedback yang cocok. Jadi all in all berangkat dari diri sendiri itu. Is a very valuable question, ya.
Pertanyaan yang sangat-sangat bermanfaat dari dalam diri kita. Kita mau hidup kita ini seperti apa? Kita sukanya apa? Nggak bisa orang lain menjawabnya untuk kita. Nggak bisa. Nggak bisa juga orang tua kita. Nggak bisa. Berbeda hidupnya. Ya, nggak bisa juga saya. Nggak bisa. Ya, itu harus start from your own self. Ya, it's your journey. Itulah cantiknya hidup ini, indahnya hidup ini. Ya, dengan pertanyaan seperti itu, kita bisa membuat hidup kita itu menjadi kenyataan. Ya, jadi don't worry. Ya, kalau sampai saat ini belum cari, belum dapat, tapi jangan putus proses pencariannya. Makanya saya bikin judulnya itu In Search of Meaningful Life. Kita ini mencari gitu, ya. Bersyukur bagi yang sudah menemukannya. Ya, Anda kalau yang menemukannya melakukannya itu akan mengerti apa yang saya katakan. Itu akan flow banget, ngalir banget gitu. Ya, bagi yang belum cari, belum dapat, don't worry, mulailah. Ya, nikmati proses itu, enjoy. Ya, jadi tidak hidup kita ini formalitas dalam hidup ini dan dibawa bayang-bayang orang. Ya, is your life. Setiap orang memiliki potensi tak terbatas. Ya, memiliki potensi pengunggahan yang bisa maksimal seperti Guru Agung junjungan kita, mulailah setapak demi setapak untuk menjalaninya. Begitu ya, saudara penanya. Kalau belum jelas, silakan ditanyakan lagi.